Pagi di rumah kecil itu selalu dimulai dengan suara langkah kecil Aruna yang berlari di lantai semen. Usianya baru 5 tahun, tapi ia sudah menjadi alarm paling efektif untuk Alia dan Raka. Biasanya, sebelum matahari benar-benar naik, suara pintu kamar Alia terbuka dan Aruna muncul sambil membawa boneka kelincinya yang sudah sedikit kumal. "Mama, Papa, bangun. Ayamnya sudah berkokok," serunya sambil memanjat tempat tidur. Alia, yang sudah setengah sadar, memeluk gadis kecil itu erat-erat. Raka, di sisi lain, selalu pura-pura masih tidur. Ia menunggu sampai Aruna mendorong-dorong perutnya sambil tertawa. "Papa, jangan malas." Aruna mengguncang tubuh ayahnya. Dengan gerakan lambat dan senyum lebar, Raka bangun, lalu mengangkat putrinya ke udara. "Siap, Tuan Putri. Sarapan hari ini mau nasi goreng atau roti bakar?" "Nasi goreng," jawab Aruna cepat, seolah pilihan itu sudah ia rencanakan sejak semalam. Rumah mereka sederhana, berdinding bata yang dilapisi cat putih yang mulai memudar. Atapnya dari seng, tapi cukup untuk menahan hujan deras. Di ruang tamu, ada sofa tua yang mereka beli dari tetangga yang pindah. Meja kayu di tengahnya penuh coretan warna-warni hasil karya Aruna. Alia seringkali membiarkan coretan itu, katanya, biar rumah ini ada jejak masa kecilnya. Meski sederhana, rumah itu selalu terasa hangat. Alia suka memasak sambil bercakap dengan Raka yang duduk di meja makan membaca koran bekas. Aruna biasanya bermain di lantai, menumpuk balok warna-warni dan sesekali bertanya hal-hal aneh. "Papa, ayam kalau tidur mimpi nggak?" Raka akan berpura-pura berpikir keras. "Mungkin iya. Mungkin ayam mimpi jadi burung merpati." Aruna tertawa keras, seolah jawaban itu adalah lelucon paling lucu di dunia. Alia bekerja sebagai penjahit di rumah, menerima pesanan dari tetangga. Raka bekerja di bengkel sepeda motor milik temannya. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk makan, bayar listrik, dan sesekali membeli es krim untuk Aruna. Mereka jarang punya tabungan banyak, tapi tidak pernah kekurangan cinta. Malam hari, sebelum tidur, Alia selalu membacakan cerita untuk Aruna. Buku-buku itu tidak semuanya baru, sebagian mereka beli di pasar loak. Tapi Aruna tidak peduli. Favoritnya adalah cerita tentang kelinci yang mencari wortel emas. "Besok kita cari wortel emas, ya, Ma?" katanya suatu malam. Alia tersenyum, mengusap rambut anaknya. "Kalau ada wortel emas, kita tanam di belakang rumah." Raka sering mengamati dua orang yang ia cintai itu dari pintu kamar. Baginya, momen seperti itu adalah alasan ia pulang setiap hari. Aruna, dengan kepolosannya, adalah pusat gravitasi keluarga ini. Ia membuat Raka yang keras di luar rumah menjadi lembut di dalam. Ia membuat Alia yang kadang lelah dengan jahitan menjadi kembali bersemangat. Kadang, saat hujan turun, mereka bertiga duduk di teras, minum teh hangat, dan bermain tebak-tebakan. Aruna selalu yang paling semangat menjawab, meski jawabannya sering salah. "Buah yang warnanya merah dan manis?" tanya Raka. "Semangka," jawab Aruna cepat. Alia tertawa. "Semangka warnanya hijau di luar, nak." Aruna tidak mau kalah. "Tapi kalau dibuka merah, kan? Jadi aku benar setengah." Mereka bertiga tertawa, sementara hujan mengetuk atap seng di atas kepala. Tetangga-tetangga sering bilang keluarga ini seperti keluarga di iklan televisi. Bukan karena mereka kaya atau punya rumah besar, tapi karena mereka selalu tampak rukun. Tidak ada teriakan di pagi hari, tidak ada pertengkaran di halaman. Yang ada hanya suara tawa Aruna, bau masakan Alia, dan sapaan ramah Raka setiap ia berangkat kerja. Alia tahu hidup tidak selalu mulus. Ada bulan-bulan di mana pesanan jahitannya sepi, dan Raka harus lembur di bengkel untuk menutup kebutuhan. Tapi selama ada Aruna, semua terasa ringan. Gadis kecil itu seperti lampu yang tidak pernah padam, memberi cahaya di rumah mungil mereka. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, Aruna duduk di pangkuan Raka di halaman. "Papa, kalau aku besar nanti,
Aku mau jadi dokter. Biar papa sama mama nggak sakit. Raka tersenyum, menatap wajah polos itu. Kalau begitu, papa janji akan selalu makan sayur supaya umur papa panjang, biar bisa lihat Aruna jadi dokter. Alia, yang mendengar dari dapur, hanya bisa tersenyum haru. Hari-hari mereka diisi dengan kebiasaan kecil yang mungkin terlihat biasa bagi orang lain, tapi sangat berharga bagi mereka. Seperti sarapan bersama sebelum Raka berangkat kerja, Alia mengantar Aruna ke taman bermain, atau malam minggu sederhana dengan mie instan dan menonton film kartun. Tidak ada liburan mewah atau hadiah mahal, tapi ada kebersamaan yang tulus. Bagi Alia, rumah ini adalah tempat paling aman di dunia. Ia tidak butuh rumah besar atau perhiasan mahal, selama ia bisa melihat Aruna berlari-lari kecil dan Raka pulang dengan senyum. Kadang ia berpikir, kalau hidup bisa selalu seperti ini, aku tidak minta apa-apa lagi. Raka juga punya perasaan yang sama. Setiap kali melihat Aruna tidur di antara mereka, ia merasa semua kerja kerasnya terbayar. Hidup sederhana tidak membuatnya minder. Sebaliknya, ia bangga bisa menjaga dua orang yang paling berarti baginya. Namun, seperti yang sering dikatakan orang tua di kampung, hidup itu seperti cuaca. Hari ini cerah, besok bisa hujan. Saat itu, tidak ada yang menyangka bahwa cahaya yang mereka miliki, cahaya bernama Aruna, suatu hari akan mulai meredup. Malam itu, setelah menidurkan Aruna, Alia dan Raka duduk di ruang tamu sambil minum teh. "Rak, kamu sadar enggak? Aruna sekarang cepat sekali tumbuh. Rasanya baru kemarin aku mengajaknya belajar jalan." Raka mengangguk, menatap ke arah kamar anaknya. "Iya, cepat sekali. Aku cuma mau pastikan dia bahagia. Alia, apapun yang terjadi, dia harus bahagia." Alia tersenyum, tidak tahu bahwa kalimat itu suatu hari akan terasa begitu berat untuk diingat. Di rumah sederhana itu, malam berakhir dengan tenang. Angin berhembus lembut lewat jendela yang sedikit terbuka. Di dalam kamar, Aruna tidur pulas dengan boneka kelincinya. Alia dan Raka memeluknya dari kedua sisi, seolah dunia di luar sana tidak akan pernah mengusik kebahagiaan mereka. Mereka tidak tahu, suatu bab baru dalam hidup mereka sedang menunggu di tikungan waktu, bab yang akan menguji seberapa kuat cinta itu bertahan ketika cahaya mulai padam. Pagi itu, Aruna tidak berlari-lari seperti biasanya. Alia heran ketika bangun dan tidak mendengar suara langkah kecil di lantai. Ia masuk ke kamar anaknya dan mendapati Aruna masih meringkuk di bawah selimut. Boneka kelinci tergenggam erat. "Aruna, sudah pagi. Ayamnya sudah berkokok," kata Alia sambil mengusap kepala putrinya. Aruna membuka mata pelan. "Ma, kepalaku berat." Alia memegang dahinya. "Hangat. Tidak panas sekali, tapi cukup untuk membuatnya khawatir. Mungkin masuk angin. Nanti mama buatkan sup hangat, ya." Ketika Raka keluar dari kamar, Alia bercerita. "Kayaknya Aruna demam ringan. Nggak usah sekolah dulu hari ini." Raka mengangguk sambil mengancingkan kemejanya. "Nanti sore aku belikan obat. Mungkin cuma kecapean main di taman kemarin." Hari itu, Aruna lebih banyak tidur. Alia menemaninya sambil menjahit di samping tempat tidur. Sesekali, Aruna terbangun dan meminta minum. Alia lega melihat putrinya masih mau makan meski sedikit. Malamnya, suhu tubuh Aruna turun, dan Raka menganggap semuanya sudah normal. "Anak kecil memang begitu, cepat panas, cepat sembuh," ujarnya sambil tersenyum. Alia mencoba ikut lega, meski ada sesuatu di hatinya yang terasa mengganjal. Hari-hari berikutnya, Aruna kembali ceria. Ia berlari di halaman, bermain petak umpet dengan anak tetangga, dan bercerita banyak hal. Namun, sebulan kemudian, gejala yang sama muncul lagi. Kali ini disertai batuk yang tidak biasa. "Ayah, aku capek," kata Aruna ketika baru setengah bermain. Nafasnya sedikit tersengal. Raka buru-buru memapahnya ke dalam rumah. "Mungkin karena panas siang ini," ujarnya. Alia mulai merasa khawatir.
Ia menyarankan agar mereka membawa Aruna ke dokter untuk diperiksa lebih detail. Tapi Raka menenangkan, "Kita tunggu saja dulu. Jangan panik. Obat dari warung juga cukup." Sejak kejadian itu, Alia mulai memperhatikan bahwa Aruna lebih sering duduk diam saat bermain. Ia tidak lagi berlari sejauh biasanya. Kadang, Alia mendapati putrinya menatap kosong keluar jendela. "Kenapa, Nak?" tanya Alia suatu sore. "Aku capek, Ma. Tapi nggak mau tidur." Alia mencoba tersenyum, menutupi rasa was-was yang mulai tumbuh. Beberapa kali, Alia kembali mengajak Raka ke topik yang sama. "Rak, aku nggak tenang. Kita bawa ke dokter, ya? Biar tahu pasti." Raka menghela napas, memandang istrinya. "Aku ngerti kamu khawatir. Tapi kalau kita ke dokter setiap kali Aruna demam, nanti malah dikasih obat macam-macam. Gak semua demam itu berbahaya." Alia terdiam. Ia tahu Raka bukan orang yang suka membesar-besarkan masalah, tapi kali ini entah mengapa hatinya sulit tenang. Minggu berikutnya, Aruna kembali terlihat sehat. Mereka bahkan sempat pergi piknik ke taman kota. Aruna tertawa saat bermain layang-layang bersama Raka. Alia, yang duduk di atas tikar sambil memotret, merasa lega melihat senyum putrinya kembali lebar. Namun di dalam hati, rasa takut itu tidak hilang. Firasatnya seperti bisikan halus yang tak mau pergi. Malam itu, ketika Aruna sudah tidur, Alia berbicara lagi. "Rak, aku serius. Aku takut ini bukan sekadar sakit biasa." Raka menatap langit-langit, lalu menoleh pada Alia. "Kamu tahu kan, aku juga sayang banget sama dia. Tapi jangan bikin kita panik dulu. Besok-besok kalau dia panas lagi, kita ke dokter, ya?" Alia mengangguk, meski janji itu terasa seperti penundaan. Sejak saat itu, ketegangan kecil mulai muncul. Setiap kali Aruna mengeluh lelah atau terlihat pucat, Alia menjadi gelisah dan meminta Raka lebih sigap. Raka, di sisi lain, berusaha tetap tenang dan menganggap itu bagian dari tumbuh kembang anak. "Alia, jangan terlalu khawatir. Aruna itu kuat," katanya suatu pagi. Alia menjawab pelan, "Aku bukan gak percaya dia kuat, Rak. Aku cuma takut kalau kita telat." Hari berganti, Aruna tampak baik-baik saja. Namun, Alia mulai mencatat setiap keluhan kecil putrinya di buku catatan. Biar nggak lupa, begitu alasannya. Di sana, ia menulis tanggal, gejala, dan makanan yang dimakan Aruna. Meski Raka menganggapnya berlebihan, Alia merasa perlu. Firasatnya tetap sama, ada sesuatu yang tidak beres. Di tengah semua itu, Aruna tetap menjadi pusat tawa di rumah. Ia masih bisa bercanda, masih meminta dibacakan cerita sebelum tidur. Tapi Alia melihat bahwa sorot matanya kadang meredup, seperti lampu yang mulai kehilangan daya. Alia ingin percaya bahwa ini hanya sementara, tapi di dalam hati ia tahu, sesuatu sedang berubah, dan mereka belum siap menghadapinya. Siang itu, udara terasa pengap meski langit mendung. Alia baru saja selesai menjahit ketika ia mendengar batuk Aruna dari kamar. Batuk itu tidak seperti biasanya, panjang, berat, dan diakhiri dengan suara napas yang terengah. Alia bergegas masuk. Aruna duduk di ranjang, memegang dada kecilnya. Wajahnya pucat, keringat membasahi pelipisnya. "Ma, susah napas," ucapnya lirih. Tanpa pikir panjang, Alia memanggil Raka yang sedang di bengkel lewat telepon. Suaranya panik. "Rak, pulang sekarang." Aruna sesak napas. Raka tidak banyak bicara. "Tunggu, aku langsung ke rumah." Mereka membawa Aruna ke puskesmas terdekat. Dokter jaga memeriksa cepat lalu berkata, sebaiknya segera ke rumah sakit. Ini butuh pemeriksaan lebih lengkap. Alia memeluk Aruna erat di kursi tunggu, sementara Raka mengurus administrasi dengan wajah tegang. Di rumah sakit, serangkaian tes dilakukan. Alia duduk di samping ranjang Aruna yang terhubung selang infus. Wajah mungil itu tertutup masker oksigen. Matanya lelah tapi tetap mencari tangan ibunya. Alia memegang erat,
mencoba tersenyum, padahal di dalam dadanya seperti ada batu besar yang menekan. Sore menjelang malam, dokter memanggil Alia dan Raka ke ruangannya. Wajah dokter itu serius. Suara tenangnya justru membuat udara semakin berat. "Bapak, Ibu, hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi yang cukup serius. Aruna mengalami kelainan pada paru-parunya. Penyakit ini termasuk kronis, dan sayangnya, tidak bisa disembuhkan total. Kita hanya bisa mengupayakan perawatan agar kualitas hidupnya lebih baik." Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Alia menatap dokter, tidak percaya dengan yang ia dengar. Tidak bisa disembuhkan, maksudnya. Dokter menatap mereka penuh empati. "Kita akan berusaha menahan agar penyakitnya tidak cepat memburuk. Tapi Bapak dan Ibu perlu bersiap untuk segala kemungkinan." Raka terdiam, memandang ke meja, rahangnya mengeras. Alia menutup mulutnya, menahan tangis yang hampir pecah. Rasanya seluruh dunia runtuh dalam sekejap. Semua harapan, semua rencana masa depan untuk Aruna, seperti diremas habis. Malam itu, mereka tidur di bangsal anak. Tidur, kalau bisa disebut tidur, hanya sekadar menutup mata sebentar di kursi plastik. Alia tidak bisa berhenti mengelus rambut Aruna, seakan sentuhan itu bisa mengusir penyakitnya. Raka duduk di pojok, memandangi langit-langit. Hari-hari berikutnya diisi dengan pemeriksaan dan terapi. Mereka mencoba segala cara, obat, uap, vitamin, bahkan saran dari tetangga untuk mencoba pengobatan herbal. Tidak ada yang mereka lewatkan. Alia menghabiskan tabungan mereka, Raka menambah jam kerja untuk membayar biaya rumah sakit. Namun, setiap kali mereka merasa ada kemajuan, penyakit itu kembali menunjukkan taringnya. Nafas Aruna semakin sering tersengal, tubuhnya makin lemah. Meski begitu, anak itu tetap mencoba tersenyum. "Ma, nanti kalau aku sembuh, kita piknik lagi ke taman kota." "Ya," katanya suatu sore. Alia mengangguk, meski matanya panas. "Iya, Nak, kita piknik yang lebih besar, sekalian makan es krim." Beberapa minggu kemudian, keadaan Aruna memburuk. Malam itu, rumah sakit dipenuhi suara langkah perawat yang bergegas. Monitor di samping ranjang Aruna berbunyi cepat. Alia memegang tangan putrinya, sementara Raka di sisi lain, mencoba menenangkan anaknya yang kesulitan bernapas. "Papa, Mama," suara Aruna lirih, matanya mencari wajah mereka. Alia menahan air mata. "Mama di sini, sayang. Papa juga." Raka mengangguk, suaranya bergetar. "Papa sayang Aruna, selalu." Lalu, dengan napas terakhirnya, Aruna tersenyum kecil, senyum yang akan mereka kenang selamanya. Setelah itu, dunia seakan berhenti. Monitor berbunyi panjang. Perawat masuk, tapi Alia tahu, cahaya mereka telah padam. Tangisan Alia pecah, mengguncang seluruh tubuhnya. Ia memeluk Aruna erat, tidak peduli berapa lama waktu berjalan. Raka memegang pundak istrinya, namun air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Rumah yang dulu penuh tawa berubah menjadi sunyi. Boneka kelinci masih di kamar, buku cerita masih di meja. Semua ada, kecuali satu, Aruna. Hari-hari setelah pemakaman Aruna terasa seperti berjalan di dalam kabut. Waktu tetap bergerak, tapi Alia dan Raka seperti terjebak di satu titik. Rumah mereka masih sama, sofa tua di ruang tamu, meja penuh coretan, boneka kelinci di sudut kamar. Tapi suasananya berbeda. Sunyi, hampa. Dulu, pagi dimulai dengan suara langkah kecil Aruna. Sekarang, alarm ponsel menjadi satu-satunya penanda hari baru. Alia bangun tanpa semangat. Sarapan hanya dibuat sekadar untuk mengisi perut. Raka sering berangkat kerja lebih pagi, pulang lebih malam, seolah menghindari berada terlalu lama di rumah. Perubahan Raka terasa jelas. Lelaki yang dulu selalu punya cara membuat Alia tertawa, kini jarang bicara. Wajahnya datar, tatapannya kosong. Bahkan ketika Alia mencoba mengajaknya ngobrol, jawabannya pendek-pendek. "Rak, mau makan sekarang atau nanti?"
Nanti. Rak, aku tadi lihat baju Aruna di lemari. Mau disimpan di kotak? Terserah. Awalnya, Alia mencoba memahami. Ia tahu setiap orang punya cara sendiri menghadapi kehilangan. Tapi semakin hari, jarak di antara mereka terasa semakin lebar. Alia merasa seperti tinggal dengan orang asing, orang yang wajahnya sama dengan suaminya, tapi jiwanya entah di mana. Malam-malam di rumah menjadi beku. Alia duduk di ruang tamu, menatap TV yang menyala tanpa benar-benar menonton. Raka duduk di teras, menatap jalan kosong. Kadang Alia ingin keluar, duduk di sebelahnya, dan berkata, "Aku juga sakit, Rak." Tapi ia takut suaminya hanya akan mengangguk tanpa benar-benar mendengar. Suatu malam, Alia mencoba mendekat. Ia membawa 2 cangkir teh hangat dan duduk di samping Raka. "Kamu ingat enggak, Rak, waktu Aruna minta kita cari wortel emas?" Raka diam. Ia mengangkat cangkirnya, menyesap sedikit, lalu mengangguk. "Ingat." Tidak ada senyum, tidak ada tawa kecil seperti dulu. Alia menunduk, merasakan dadanya sesak. Di kamar, Alia sering memandangi foto keluarga mereka. Foto yang diambil di taman kota. Aruna duduk di pangkuan Raka, keduanya tertawa lepas. Alia berdiri di samping, merangkul mereka berdua. Foto itu terasa seperti dari kehidupan lain. Hari demi hari, Alia mulai merasa kehilangan 2 kali. Pertama, ia kehilangan Aruna, cahaya yang selama ini menerangi rumah mereka. Kedua, ia kehilangan sosok Raka yang dulu hangat dan penuh senyum. Yang tersisa hanyalah bayangan dari lelaki yang pernah ia kenal. Di dapur, Alia sering menangis diam-diam saat mencuci piring. Ia tidak ingin Raka melihat. Bukan karena malu, tapi karena ia takut tangisnya hanya akan menambah beban. Kadang ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku cukup kuat untuk melewati ini? Apakah kami bisa kembali seperti dulu? Suatu malam, Alia mendengar suara pintu depan terbuka. Raka baru pulang, wajahnya lelah, langkahnya berat. Alia memberanikan diri bertanya, "Rak, kamu nggak apa-apa?" Raka hanya menjawab singkat, "Capek." Lalu masuk ke kamar tanpa menoleh. Jawaban itu seperti jarum kecil yang menusuk hati Alia. Ia sadar, kelelahan Raka bukan hanya fisik. Ada luka besar yang ia pendam, tapi Raka memilih menutupinya rapat-rapat. Sayangnya, dalam proses itu, ia juga menutup dirinya dari Alia. Rumah sederhana yang dulu penuh suara tawa kini menjadi tempat yang penuh diam. Bahkan bunyi hujan di atap terdengar lebih keras dari percakapan mereka. Alia tahu, jika dibiarkan, jarak ini bisa membuat mereka benar-benar terpisah. Bukan karena tidak cinta, tapi karena sama-sama terjebak dalam duka yang membisu. Hari-hari setelah itu berjalan seperti salinan buruk dari masa lalu. Alia bangun, menyiapkan sarapan yang seringkali tak disentuh Raka. Ia menjahit pesanan seadanya, mengurus rumah, lalu melewati malam dalam kesepian meski suaminya ada di bawah atap yang sama. Doa menjadi satu-satunya hal yang membuatnya bertahan. Setiap selesai salat, Alia memohon agar Allah memberi mereka kekuatan. Ia percaya Aruna ingin melihat orang tuanya tetap berdiri, tapi kenyataannya, Alia merasa ia berdiri sendirian. Ia berusaha mendekati Raka dengan berbagai cara. Pernah, Alia menyiapkan makan malam favorit suaminya, sate ayam dengan sambal kacang buatan sendiri. Ia berharap itu bisa memancing percakapan. Tapi ketika Raka pulang, ia hanya berkata, "Makasih," lalu makan dalam diam tanpa menyentuh mata Alia. Pernah juga Alia mencoba mengajaknya keluar pada hari Minggu. "Rak, gimana kalau kita jalan ke taman kota? Sekalian lihat anak-anak main, mengingat Aruna." Raka menggeleng pelan. "Enggak, aku mau di rumah saja." Jawaban itu singkat, tapi bagi Alia, terasa seperti pintu yang kembali ditutup di wajahnya. Malam-malam menjadi waktu terberat. Alia sering terjaga lama, memandangi langit-langit kamar, memutar ulang kenangan bersama Aruna. Suara tawanya, cara ia memanggil, "Mama," dengan nada manja,
dan tatapan mata yang selalu penuh rasa ingin tahu. Semua itu kini hanya ada di kepalanya, tidak lagi di depan mata. Kadang, Alia merasa marah pada Raka. Bukan karena ia tidak ikut sedih, tapi karena ia membiarkan duka itu memisahkan mereka. Apa aku saja yang berusaha menjaga keluarga ini tetap utuh? Pikirnya. Namun, setiap kali melihat wajah lelah suaminya, rasa marah itu luluh menjadi iba. Alia tahu Raka juga kehilangan. Hanya saja, caranya menghadapi kehilangan berbeda, dan cara itu melukai mereka berdua. Suatu malam, Alia memberanikan diri membuka percakapan. "Rak, kita nggak bisa terus begini. Kita masih punya satu sama lain." Raka, yang duduk di tepi ranjang, hanya menunduk. "Aku nggak tahu harus gimana, Alia. Rasanya, semuanya kosong." Kalimat itu membuat Alia terdiam. Kosong, itu kata yang tepat untuk menggambarkan rumah mereka sekarang. Hari berganti minggu. Alia mulai merasa tubuhnya ikut lelah. Pekerjaan menjahit yang biasanya membuatnya merasa produktif kini terasa seperti beban. Ia sering kehilangan fokus, jarum jahitnya menusuk jarinya sendiri, meninggalkan bekas kecil yang tak kalah perih dibandingkan luka di hatinya. Di tengah semua itu, Alia hanya bisa menguatkan diri dengan kenangan manis bersama Aruna. Ia sering membuka album foto di lemari, melihat senyum cerah anaknya, dan berkata dalam hati, "Maafkan Mama, Nak, kalau Mama belum bisa membuat Papa kembali tersenyum." Namun, setiap kali ia mencoba berbagi kenangan itu dengan Raka, lelaki itu selalu mengalihkan pandangan. Pernah, Alia menunjukkan foto Aruna yang sedang makan es krim dengan wajah belepotan. "Lihat ini, Rak. Lucu banget, kan?" Raka menatap sebentar, tersenyum tipis yang lebih mirip guratan sedih, lalu berdiri dan pergi ke dapur. Alia duduk terpaku, merasa gagal lagi. Kesendirian dalam rumah yang masih berisi dua orang itu terasa lebih sepi daripada jika ia benar-benar tinggal sendirian. Alia mulai memahami bahwa kehilangan bukan hanya soal orang yang pergi selamanya, tapi juga tentang orang yang tetap ada secara fisik, namun jiwanya hilang entah kemana. Pagi itu, pintu rumah Alia diketuk. Saat dibuka, berdirilah seorang wanita parubaya dengan senyum hangat, Ibu Raka. Wajahnya menua, tapi matanya tetap memancarkan keteduhan yang sama seperti dulu ketika Alia pertama kali bertemu dengannya. "Assalamualaikum," sapa Ibu Raka. "Waalaikumsalam, Bu." "Masuk, Bu," jawab Alia sambil mempersilakan. Alia membuatkan teh manis hangat. Mereka duduk di ruang tamu yang terasa sepi sejak kepergian Aruna. Pandangan Ibu Raka berkeliling, berhenti pada boneka kelinci yang masih tergeletak di sudut. Ia menghela napas pelan. "Alia, aku datang bukan untuk membuka luka. Aku cuma mau memastikan kamu dan Raka baik-baik saja." Alia menunduk. "Kami masih berusaha, Bu." Ibu Raka mengangguk. "Aku tahu. Kehilangan anak itu bukan perkara yang bisa disembuhkan waktu. Tapi, Nak, jangan sampai kehilangan itu membuat kita kehilangan satu sama lain." Kata-kata itu membuat Alia terdiam. Ia merasakan seperti ada sesuatu yang menyentuh bagian hatinya yang paling rapuh. Ibu Raka melanjutkan, "Aruna pasti ingin melihat orang tuanya tetap bersama, saling menguatkan. Dia tidak akan mau melihat rumah ini penuh diam dan jarak." Alia menahan air mata. "Bu, aku sudah coba. Tapi Raka, dia semakin jauh." Ibu Raka tersenyum tipis. Lelaki itu, Nak, kadang lebih sulit mengungkapkan rasa sedihnya. Bukan karena dia tidak peduli, tapi karena dia tidak tahu caranya. Kadang mereka pikir, kalau diam, luka akan sembuh sendiri. Padahal yang ada justru semakin dalam. Sejak pagi itu, Ibu Raka sering datang. Kadang hanya untuk menemani Alia minum teh, kadang membantu memasak. Kehadirannya membuat rumah terasa sedikit lebih hangat. Dalam obrolan-obrolan itu, ia selalu menyelipkan nasihat. "Alia, kamu yang paling dekat dengan dia. Jangan menyerah. Coba cari cara baru untuk menyentuh hatinya. Ingat, Raka juga kehilangan Aruna,
tapi dia juga kehilangan dirimu kalau kamu menyerah. Suatu sore, saat Raka pulang kerja, ia melihat ibunya sedang duduk di ruang tamu bersama Alia. "Bu, kok nggak bilang mau datang?" tanya Raka. Ibu Raka tersenyum. "Biar kejutan. Lagi pula, aku rindu rumah ini." Malamnya, sebelum pulang, Ibu Raka sempat menatap putranya lama. "Rak, kamu anakku. Aku tahu kamu kuat, tapi kamu juga manusia. Jangan lupa, istrimu juga butuh kamu." Raka tidak menjawab, tapi tatapannya melembut sedikit. Hari-hari berikutnya, Alia merasa ada perubahan kecil. Raka mulai pulang sedikit lebih awal. Ia masih pendiam, tapi setidaknya mulai mau duduk di meja makan bersama. Alia tahu ini belum banyak, tapi ia mengingat pesan Ibu Raka, jangan menyerah. Di tengah gelapnya duka, Ibu Raka menjadi seperti lilin kecil yang memberi cahaya. Bukan cahaya yang langsung mengusir semua kegelapan, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa jalan menuju pemulihan itu masih ada. Suatu malam, Alia duduk sendirian di ruang tamu sambil memegang album foto Aruna. Setiap lembar yang dibuka membawa kembali suara tawa kecil itu, langkah kakinya yang berlari-lari di halaman, dan panggilan, "Mama," yang kini hanya bisa ia dengar di dalam hati. Namun kali ini, ia tidak menangis. Ia tersenyum, senyum yang pahit, tapi juga hangat, karena setiap foto adalah bukti bahwa mereka pernah bahagia. Keesokan harinya, Alia menunggu Raka pulang. Saat ia masuk, Alia memanggilnya pelan. "Rak, aku mau tunjukkan sesuatu." Raka menatap sebentar, tampak ragu, tapi tetap duduk di sebelahnya. Alia membuka album itu. "Lihat, ini waktu Aruna pertama kali bisa berdiri sendiri," katanya sambil menunjuk foto di mana Raka mengangkat Aruna tinggi-tinggi. Sudut bibir Raka bergerak sedikit. "Iya, dia waktu itu nggak mau turun," ucapnya pelan. Malam itu mereka menghabiskan hampir setengah jam membuka album bersama. Tidak banyak kata yang diucapkan, tapi Alia merasa jarak di antara mereka sedikit berkurang. Beberapa hari kemudian, Alia mulai membuat kebiasaan kecil. Setiap malam minggu, ia mengajak Raka duduk di teras sambil minum teh. Awalnya Raka hanya menemani sebentar, tapi lama-lama ia bertahan lebih lama. Mereka mulai bicara tentang hal-hal ringan, tentang pekerjaan Raka, tentang tanaman yang mulai berbunga, bahkan tentang hujan yang turun sore itu. Suatu sore, Alia memberanikan diri untuk mengajak Raka ke taman yang dulu sering mereka kunjungi bersama Aruna. Raka awalnya diam, tapi akhirnya setuju. Saat mereka sampai, mata Raka terlihat berkaca-kaca melihat ayunan yang pernah menjadi favorit putrinya. "Rak, aku nggak mau kita menghindar dari tempat-tempat ini. Aruna nggak ada di sini lagi, tapi kenangannya ada. Dan aku mau kita ingat itu bersama, bukan sendirian," ujar Alia. Raka menelan ludah, lalu mengangguk pelan. Perubahan itu memang tidak terjadi tiba-tiba. Ada malam-malam ketika Raka kembali tertutup. Ada pula hari-hari ketika Alia merasa usahanya sia-sia. Tapi ia terus mengingat kata-kata Ibu Raka, jangan menyerah. Dan akhirnya, pada suatu malam yang hening, Raka memecah diamnya sendiri. "Alia, makasih. Kamu masih di sini," ucapnya lirih. Alia menatapnya, matanya berkaca-kaca. "Aku akan selalu di sini, Rak, selama kamu mau aku." Untuk pertama kalinya sejak kepergian Aruna, Raka meraih tangan Alia dan menggenggamnya erat. Mereka belum pulih sepenuhnya. Luka itu masih ada. Tapi sekarang, setidaknya, mereka berjalan di jalan yang sama, menuju pemulihan, bersama-sama. Musim hujan datang. Rintik-rintik air membasahi genting rumah dan meninggalkan aroma tanah basah yang menusuk hidung. Alia duduk di ruang tamu sambil memandangi jendela. Tangan kirinya memegang cangkir teh yang mulai dingin. Di luar, pohon mangga bergoyang diterpa angin. Beberapa bulan terakhir, ia dan Raka mulai membangun kembali kebersamaan. Tidak sempurna, tapi cukup untuk membuat rumah itu terasa sedikit hidup. Mereka sering duduk bersama di teras, membicarakan hal-hal kecil, bahkan kadang menertawakan hal remeh.
Alia mulai percaya bahwa luka itu bisa sembuh perlahan. Namun, takdir selalu punya cara untuk datang tiba-tiba, tanpa aba-aba. Hari itu, Alia sedang membereskan kamar Aruna. Ia memutuskan untuk mengemas beberapa barang yang sudah lama tidak tersentuh. Bukan untuk dibuang, tapi untuk disimpan dengan lebih rapi. Saat membuka laci meja belajar kecil Aruna, tangannya menemukan sebuah amplop coklat lusuh. Di bagian depan, tertulis dengan spidol biru, untuk Mama dan Papa. Alia merasa jantungnya berdegup kencang. Tangannya sedikit gemetar saat membuka amplop itu. Di dalamnya ada beberapa gambar yang digambar dengan krayon. Sebuah rumah dengan 3 orang di depannya. Ia, Raka, dan Aruna, semuanya tersenyum. Di sudut kertas, ada tulisan sederhana, "Jangan sedih lagi ya. Aruna sayang Mama Papa." Air mata Alia jatuh begitu saja. Ia memegang gambar itu seolah takut jika kertasnya hancur. Malamnya, ia menunjukkan gambar itu pada Raka. Pria itu terdiam lama, lalu memeluk Alia erat-erat. Pelukan itu bukan sekadar pelukan duka, tapi pelukan yang menyeratkan tekad untuk benar-benar melanjutkan hidup. Seminggu kemudian, Alia menerima telepon dari nomor tak dikenal. "Halo, dengan Ibu Alia?" Suara perempuan di ujung sana terdengar sopan. "Iya, saya sendiri." "Begini, Bu, kami dari Yayasan Anak Yatim, Cahaya Hati. Ada seorang anak yang ingin sekali bertemu dengan Ibu." Alia mengernyit. "Anak?" "Iya, namanya Zahra. Dia baru 6 tahun. Dia menyebut nama Ibu sejak kemarin. Katanya, dia punya sesuatu yang ingin diberikan." Alia terdiam. Ia tidak mengenal anak bernama Zahra. Namun, rasa penasaran membuatnya menyetujui untuk datang ke yayasan itu. Di yayasan, Alia disambut oleh seorang pengurus. Mereka membawanya ke ruang bermain. Di sana, seorang anak perempuan mungil dengan rambut sebahu sedang duduk di lantai, bermain boneka kain. Saat Alia masuk, anak itu langsung berdiri dan berlari kecil menghampiri. "Ibu Alia?" tanya Zahra dengan mata berbinar. "Iya, kamu Zahra." Anak itu mengangguk, lalu menyerahkan sebuah boneka kelinci putih yang sudah lusuh. "Ini," katanya, "punya Ibu." Alia tertegun. Boneka itu mirip sekali dengan milik Aruna, bahkan ada tambalan kecil di telinganya. "Dari mana kamu dapat ini, Nak?" Suara Alia bergetar. "Dikasih sama tante yang dulu sering datang ke panti. Dia bilang kalau aku ketemu Ibu Alia, aku harus kasih boneka ini." Alia memandang pengurus yayasan. Perempuan itu berkata pelan, "Anak ini tidak tahu nama lengkap tantenya. Yang kami tahu, Zahra ditemukan di terminal beberapa tahun lalu, bersama boneka ini. Tidak ada identitas sama sekali." Hati Alia berdebar aneh. Ia memeluk Zahra, mencoba menenangkan dirinya yang mulai dipenuhi tanda tanya. Malamnya, Alia menceritakan semuanya pada Raka. Ia menunjukkan boneka itu. Raka memegangnya lama, menatap setiap detailnya. "Rak, ini persis boneka Aruna. Bahkan tambalannya sama," kata Alia. "Itu mustahil, Li. Boneka Aruna kita simpan di lemari." Mereka bergegas ke kamar, membuka lemari penyimpanan. Tapi lemari itu kosong. Boneka itu memang hilang sejak beberapa bulan lalu, dan mereka mengira hanya terselip. Alia dan Raka saling pandang. Ada sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan. Keesokan harinya, mereka kembali ke yayasan untuk berbicara dengan Zahra. "Zahra, tante yang kasih boneka ini, dia cerita apa?" tanya Alia. Dia bilang boneka ini punya anak cantik yang sekarang tinggal di langit. Terus dia peluk aku, dan bilang, kalau ketemu Mama Papa, jangan takut." Kata-kata itu membuat bulu kuduk Alia berdiri. Ia menatap Raka, yang wajahnya juga pucat. "Zahra, kamu mau ikut ibu dan ayah?" tanya Alia spontan. Anak itu mengangguk tanpa ragu. Proses adopsi memang tidak mudah. Mereka harus melewati banyak prosedur, pemeriksaan, dan wawancara. Namun,
Setiap kali melihat Zahra, Alia merasa ada sesuatu yang mengikat mereka, bukan sekadar kasih sayang, tapi semacam jembatan yang dibangun oleh takdir. Beberapa bulan kemudian, Zahra resmi menjadi anak mereka. Malam pertama di rumah, Zahra berlari-lari di ruang tamu, memeluk boneka kelinci itu. "Bu, Ayah, aku bahagia," katanya sambil tersenyum lebar. Alia menatap Raka. Mereka sama-sama tahu, ini bukan pengganti Aruna. Tidak ada yang bisa menggantikan anak mereka. Tapi Zahra datang membawa sesuatu yang hilang dari rumah ini. Tawa. Suatu malam, ketika Alia menidurkan Zahra, anak itu berbisik, "Bu, aku pernah mimpi ketemu kakak Aruna. Dia cantik, rambutnya panjang. Dia bilang dia senang aku di sini, dan dia titip mama papa." Alia tertegun. Ia memandangi wajah Zahra yang mulai terlelap. Air matanya mengalir. Tapi kali ini bukan karena duka, melainkan rasa syukur yang tak terucapkan. Beberapa tahun kemudian, rumah itu kembali penuh suara. Zahra tumbuh menjadi anak yang ceria dan pintar. Di ruang keluarga, sebuah foto Aruna masih berdiri di rak, dikelilingi oleh boneka kelinci yang kini dijaga oleh Zahra. Alia dan Raka sering bertanya-tanya, bagaimana boneka itu bisa sampai ke tangan Zahra? Siapa, tante, misterius yang memberikannya? Mereka tidak pernah menemukan jawabannya. Tapi di hati mereka, ada keyakinan bahwa Aruna punya andil dalam mempertemukan mereka dengan Zahra. Karena kadang, cinta yang tulus tidak berakhir saat seseorang pergi. Ia hanya berganti bentuk dan menemukan cara untuk kembali pulang.